warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ibadur Rahman, dan juga kepada kaum muslimin yang hadir dengan menyaksikan atau mendengarkan siaran langsung dari palopomengaji.com, yang mana di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di salah satu rumah dari rumah Allah, dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara indikasi atau indikator keimanan, tanda dari tanda-tanda keimanan pada diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Dan memakmurkan rumah-rumah Allah itu ada dua makna. Yang pertama adalah dengan membangun mulai dari nol secara fisik. Membangun rumah Allah secara fisik dari nol, mulai dari peletakan batu pertama sampai selesai. Dan ini mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man banallahu lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun sebuah masjid, rumah Allah di bumi, di dunia, maka Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di syurga. Makna yang kedua adalah memakmurkan dengan mengisinya dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas ibadah. Apakah dengan salatul jamaah, dengan tilawatul Quran, dengan belajar, demikian pula dengan tafaqquh fid din, dengan berzikir kepada Allah, dan berbagai aktivitas ibadah yang lain. Maka seperti yang kita lakukan saat ini, insyaallah ta'ala kita termasuk memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Dan tentu kita berharap kepada Allah, apa yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah. Kita diberikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan niatan kita masing-masing.
Dan kembali kepada pelajaran Masailul Jahiliyah. Sudah di poin yang ke 111. Ya. Ini adalah persoalan jahiliyah yang ke 111. Artinya sudah 110 sifat, karakter dan model jahiliyah yang dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihilangkan oleh Rasulullah. Dikikis habis. Ya. Dari kalangan para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in maupun selain daripada mereka. Sebab Islam yang datang ya, itu dengan aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang bertentangan dengan aturan dan syariat Allah dari perkara yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, dengan datangnya Nabi itu dihilangkan. Dan seorang harusnya bangga dengan keislamannya. Bangga dengan kebiasaannya yang memang kebiasaan tersebut ada tuntunan dalam Islam. Berbangga dengan syariat yang ia pegang, dengan sunnah yang ia tegakkan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam masyarakat. Dan tidak usah menoleh dengan aturan-aturan selain daripada aturan dalam Islam, selain daripada aturan tersebut memang digariskan dalam syariat. Nah, di poin yang ke-111 ini penulis mengatakan al-imanu bil batil. Di antara sifat dan karakter kaum jahiliyah adalah mereka beriman kepada yang batil. Beriman kepada yang batil. Bagaimana keimanan kepada yang batil? Kita lihat. Yaitu al-mas'alatul hadiyatah asyarata ba'dal mi'ah 111 ya. Al-imanu bil jibti wat tagut. Kaum jahiliyah itu percaya dan beriman kepada al-jibti dan tagut. Nah, ini poin yang ke-111. Apa buktinya kaum jahiliyah melakukan itu? Ini kita dengarkan syarah yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau menjelaskan, qala Allah taala di dalam Al-Qur'an dalam suratul Nisa ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Alam tara, ya, apakah engkau tidak memperhatikan? Tara, melihat, memperhatikan. Iya. Dan kita lihat apa kata setelahnya. Kalau pakai ilah seperti di sini, maka itu an-nazar al-basariyah, melihat dengan mata. Ya. Nah, tapi kalau tidak pakai ilah, ya, maka itu bukan dengan mata, ya, tapi memperhatikan, mengingat. Ya, seperti contoh apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, alam tara kaifa. Ya, apakah engkau tidak memperhatikan siapa di situ? Muhammad. Ya. Fa'ala rabbuka, apa yang telah Rabbmu lakukan terhadap ashabul fil, pasukan bergajah. Di sini tidak pakai ilah. Ya, sebab kenapa? Nabi tidak melihat peristiwa tersebut. Nabi tidak menyaksikan peristiwa datangnya Abraha dengan pasukan bergajahnya. Nabi belum lahir. Paham? Ya. Naam. Jadi ya, dibedakan itu
Alam tara. Nah, di sini melihat iya, nazaratul basariyah dengan pandangan. Nah, apa? Ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada mereka yang diberikan kepada mereka. Apa? Nasiban. Nasiban ini bagian. Ini ya. Entah itu bagian yang setengah ataupun kurang ataupun lebih. Iya, minal kitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah At-Taurat wal Injil. Ya. Tidakkah kau melihat terhadap mereka orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yakni mereka adalah ahlul kitab, kaum Yahudi dengan Nasrani. Mereka disebutkan Nasrani kitab sebab mereka tahu dan hafal sebahagian dari kitabnya. Bahkan sebagian mereka hafal seluruhnya. Tetapi yu'minuna bil jibti, mereka malah beriman kepada al-jibti. Ya. Wat tagut, mereka malah beriman kepada tagut. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum jahiliyah walaupun sudah ada kitab sama mereka, sudah tahu isinya sebab utu nasiban, sudah dapat, sudah hafal, sudah tahu. Toh masih beriman kepada al-jibti dengan tagut. Nah, dan al-jibtu kata Syekh Saleh kilah. Ya, kalau dikatakan kilah itu adalah pendapat yang lemah menurut beliau. Paham? Apa artinya kilah? Katanya. Ya, atau dikatakan. Ya. Nah, kalau dia katakan qala, nah itu pendapatnya. Ya. Antum yang mungkin baca buku-buku para ulama ketika menjelaskan sesuatu ini misalnya ya, maknahu kata wa kata. Maknanya begini dan begini. Itu pendapat yang paling kuat menurut beliau. Lalu setelahnya biasanya disebut wakilah dan ada yang mengatakan. Itu pendapat yang lemah menurut dia. Ya, paham ya? Kalau dapat kata di masa seperti itu, qila huwa sihru, al-jibtu, ada yang mengatakan itu adalah as-sihr. Ya. Nah, kalau di syarah kitab tauhid, ya, al-qaul mufid. Ya. Nah, Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, ya, al-jibt beliau juga sebutkan as-sihr, beliau sebutkan al-asnam, lalu beliau sebutkan wal asah, yang lebih tepat mencakup semua itu. Ya, beriman kepada berhala, kepada sihir dan yang semisalnya. Ya. Nah, wakilah syaitan, ada juga yang mengatakan bahwa jibtu itu adalah syaitan. Nah, tapi semuanya mencakup itu kata Syekh Utsaimin. Wat tagut man tajawaza hududullah. Tagut itu adalah siapa saja yang melewati atau melampaui batasan Allah. Ya. Siapa saja yang melampaui batasan Allah. Nah, dan ada definisi yang disebutkan atau diutarakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, tentang at-tagut. Ya. Nah, itu man tajawazal haddu. Ya, min matbu'in, ya, atau muta'in. Siapa saja yang seorang hamba melampaui batas terhadap dia. Apakah melampaui batas dalam hal ditaati, diikuti. Ya. Naam. Wa huwa radin bihi, dan dia ridha diperlakukan seperti itu. Itu tagut. Ya. Naam. Orang melampaui batas terhadap dia. Ya. Dan itu bisa saja apa? Bisa saja para ulama, bisa saja para ulil amri dan yang selainnya. Dengan syarat
tajawazal had, melampaui batas. Ya. Siapa yang melampaui batas? Orang yang mengikutinya. Ya. Misalnya para ulama, ada yang menghalalkan apa yang haram. Iya. Wah, dia ikuti pendapat itu. Ini orang melampaui batas namanya. Ya. Nah, kalau menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang haram, itu namanya ittiba, mengikuti, meneladani. Ya, tapi kalau dia tahu itu haram, dia bilang ini halal ji. Atau ini sudah dikatakan halal, oh enggak, itu haram, malah diikuti itu. Nah, ini namanya ya taghut. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Syekh Shalih menyebutkan wasababu nuzulihil ayah, sebab turunnya ayat. Annal yahuda lilladina kanu bil madinati lamma hajara an-nabiyyu ila al-madinati wa akada ma'ahumul mu'ahadata ala an la yuqatilul muslimin. Iya, kaum Yahudi yang mereka ini memang mukim tinggal di kota Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana, maka ya, Nabi mengambil perjanjian dengan kaum Yahudi. Dibuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, apa itu? Ya, untuk ya tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, tidak memerangi kaum muslimin wa an yudafi'u 'anil madinati man qasadaha. Harus siap membela kota Madinah ketika ada yang berusaha menyerangnya. Ya, ini perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, ketika Nabi hijrah ke sana. Wa a'tau al-ahda 'ala dzalik. Kaum Yahudi sepakat, deal. Ya, deal. Ya. Apa pertama? Kaum Yahudi tidak menyerang kaum muslimin, tidak mengganggu kaum muslimin. Sebab kalau mereka mengganggu kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, itu menjadikan mereka sebagai kafir harbi yang layak diperangi. Paham maksudnya? Ya, tapi kalau mereka tidak mengganggu kaum muslimin, ya, dan kaum muslimin yang memang memegang kekuasaan di kota Madinah di bawah pimpinan Rasulullah, mereka disebut dengan kafir zimmi. Ya, kaum kafir yang tunduk dengan aturan yang dibuat oleh kaum muslimin. Tidak boleh diganggu. Ya. Nah, tapi kalau mereka mengganggu, memerangi kaum muslimin, berubah statusnya. Bukan lagi zimmi, tapi jadi harbi. Makanya dibuat perjanjian, jangan mengganggu kaum muslimin, jangan memerangi kaum muslimin. Ya. Dan yang kedua, harus siap juga membela kota Madinah kalau ada yang mau menyerang dari luar. Ya. Kaum Yahudi deal. Nah, faham sampai sini ya? Nah. Falamma dhaqu bin nabi wa ashabihi zar'an wa ra'au anna al-islam yantasir wa yanmu. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya, seiring berjalannya waktu, mereka kaum Yahudi malah sering mengganggu kaum muslimin. Terlebih mereka melihat Islam dan kaum muslimin berkembang di kota Madinah. Ya, semakin banyak yang masuk ke dalam Islam. Wah, di sini mulai bakalan lain kaum Yahudi. Ya, apa yang terjadi? Zahaba sadatuhum ila Quraisyin bi Makkah yastanjiduna bihim 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gembong-gembong Yahudi ini ya, melihat perkembangan Islam dan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul di kota Madinah. Ya, mereka tidak merasa nyaman. Gembongnya ini kaum Yahudi ke Makkah, mendatangi para gembong Quraisy yang notabene ini mereka memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Naam, disebabkan intimidasinya mereka, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Ini
gembongnya kaum Yahudi datang ke sana. Nah, wa yuriduna minhum an yadhhabu ma'ahum liqitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Supaya kaum Quraisy ini bisa membantu kaum Yahudi memerangi Nabi dan kaum muslimin. Ya, jadi minta bantuan ke sana. Ya. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fa alhamallahu Quraisyan ay yas'alu haula'i wa qalu lahum antum ahlul kitab fa ayyuna 'alal haqq Muhammadun am nahnu. Nah, Allah memberikan ilham kepada kaum Quraisy yang akhirnya mereka bertanya kepada gembong Yahudi ini, ya. Ditanyakan kepadanya, kalian itu kan ahlul kitab. Artinya diturunkan kepada kalian Taurat, Injil, kan gitu. Ya. Iya. Yang mana yang di atas kebenaran ini sebenarnya? Ya. Apakah Muhammad atau kami? Kaum Quraisy maksudnya. Kenapa dia tanya seperti itu? Iya. Sebab di dalam kitabnya mereka kan disebutkan. Ya kan? Disebutkan. Iya. Dijelaskan. Muhammad dan apa yang diajarkan, apa yang dibawa itu apa dan bagaimana. Itu disebutkan dalam kitabnya mereka. Jadi kaum Quraisy mau tanya, yang mana sebenarnya di atas kebenaran? Apakah Muhammad atau kami kaum Quraisy? Dites ini. Si gembongnya kaum Yahudi. Ya, qalu, maka apa yang terjadi? Kaum Yahudi mengatakan, "Mada antum alaih?" Kalian itu gimana kah? Ya. Nam qalu nahnu nukrimu dhaif wa nasilul arhamah wa naskil hajijah wa kadza wa kadza. Kalau kami yang biasa kami lakukan, kata gembong Quraisy itu, ya, memuliakan tamu, menyambung silaturahmi, melayani, menjamu jemaah haji yang datang, dan kami melakukan kebaikan ini dan ini. Wa amma Muhammadun, adapun Muhammad, fa innahu sabba alihatana, dia ini mencaci maki, mencela sesembahan kami. Wa abadinana, ya, mengejek dan mencela agama kami. Wa khalafa dina ajdadihi wa qatta'a alhamana wa. Sebutkan semuanya kejelekannya Muhammad. Ya. Naam. Sebutkan semua kejelekannya Muhammad. Iya. Naam. Jadi Muhammad ini katanya gimana? Celah Tuhan kita, ya. Menganggap jelek agama kami. Menyelisih dia itu Muhammad, menyelisihi wa khalafa dina ajdadihi, menyelisihi ajaran agama nenek moyangnya. Ya, pernah dengar istilah kayak begitu? Ya. Ya, coba ini mau dekat Ramadan. Ya, biasanya apa kebiasaannya? Taugi ya. Mas soal bahasa tuh. Iya. Kalau ditegur dari nenekmu itu begitu. Dia dapat dari neneknya. Kau itu belakangan Pak kok. Mau ke neraka? Nah, menyelisihi ajaran neneknya. Ya, ini pengakuannya kaum Quraisy. Wa qatta al-hama, dia putuskan hubungan silaturahmi. Kenapa? Sebab orang yang masuk Islam otomatis putus hubungan dengan orang yang masih kafir. Gimana caranya? Ya. Nah, kalau satu muslim, satu kafir, tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa jadi wali kalau dia perempuan. Ya. Kan begitu. Kalau dia suami istri, langsung harus pisah. Satu muslim, satu kafir. Kalau masih tetap sama, berzina namanya. Nah, itu dianggap memutuskan. Dia itu memutuskan hubungan silaturahmi. Karena setiap yang masuk Islam pasti begitu. Nah, lalu wah, disebutkan semua kejelekannya Muhammad. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Mendengarkan itu, faqalu lahum, gembong Yahudi yang tadi mengatakan, antum alal haqqi wa Muhammadun ala batilin. Paham? Kalau paham tidak usah terjemahkan. Ya.
Nah, kalau begitu kata Yahudi, kalian ini kaum Quraisy di atas hak, di atas kebenaran. Muhammad itu batil. Bayangkan. Ya. Ini kalau tidak begitu tidak dapat dukungan. Ya. Nah, ini kan kesana macam dukungan. Mau disampaki ya, Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak ada dukung Quraisy, tidak dapat kedukungan. Ya. Nah, tapi wahum ya'lamuna anna Muhammadan ala haqqin wa huwa Rasulullah wa anna haula'i abadatu asnamin wa awthanin. Dalam keadaan kaum Yahudi ini, gembongnya ini, pendetaannya ini tahu betul bahwa Muhammad itu di atas kebenaran dan kaum Quraisy ini di atas kebatilan sebab mereka menyembah patung, menyembah berhala. Tahu betul. Kenapa? Ada dalam kitabnya mereka. Ya. Dia tahu. Tapi kalau nak ungkap itu, wah, kau tidak dapat dukungan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab?" Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad, orang yang diberikan bagian dari kitab, artinya dia hafal kitab Taurat, ada di situ disebutkan, dia tahu, dia punya ilmu, ya. Tapi malah yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaqulun, iya, mereka mengatakan lil ladzina kafaru, mereka mengatakan kepada orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang kafir ini lebih mendapatkan petunjuk, lebih dapat hidayah dibandingkan orang beriman. Ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, lahidu kaifa anna Allah qala yu'minuna bil jibti wat tagut ma anna al-amra muwafaqatun fi dhahir faqat. Lihat bagaimana Allah berfirman kepada kaum Yahudi itu, iya. Sudah masuk waktu Isya? Hah? Belum ya? Belum, alhamdulillah. Nah, kaget saja saya. Tiba-tiba ada azan berkumandang. Ya. Nah, perhatikan bagaimana Allah menyebutkan mereka. Mereka kaum Yahudi beriman kepada al-jibti wa tagut. Padahal yang terjadi sebenarnya belum tentu kaum Yahudi ini setuju dengan hatinya dengan apa yang ada pada kaum Quraisy. Yang ada hanya zahiriyahnya saja. Ya. Kenapa? Mereka mengiyakan bahwasanya Muhammad di atas kebatilan. Ketika kaum Quraisy menyebutkan bahwa kami melakukan ini kebaikan, sementara Muhammad melakukan kejelekan begini-begini. Mereka bukannya membantah hal tersebut, bukannya mengklarifikasi hal tersebut. Kalau tidak dibantah, kalau tidak diklarifikasi, itu artinya apa? Setuju. Tongan tuh. Kan begitu. Paham maksudnya? Iya. Kalau dia tidak bantah, tidak minimal benci dalam hati. Ya, sebab itu selemah-lemah iman. Ya. Nah, Anda lihat kesalahan, kemungkaran, tidak bisa rubah dengan tangan. Iya, rubah dengan lisan antum. Tidak bisa rubah dengan lisan, tinggalkan. Jangan di situ. Menunjukkan Anda benci dengan hal tersebut. Ya, tapi ini tidak, malah diaminkan. Ya. Nah, walaupun demikian, belum tentu hatinya kaum Yahudi membenarkan. Tapi ketika mereka tidak menyalahkan hal tersebut, Allah menyebutkan mereka beriman, dianggap sama dengan beriman dengan al-jibti wat tagut. Fadalla ala anna al-muwafaqatu lil kuffar ala ma hum alai min ghairi ikrahin imanun bima hum alai walau lam ya'taqidu biqalbihi. Menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya setuju, mendukung, setuju dan mendukung
walaupun hatinya mungkin belum tentu seperti itu dengan apa yang ada pada kaum kafir, dalam keadaan dia tidak diintimidasi, tidak ada paksaan untuk setuju, ya, maka itu sama saja dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebut mereka beriman kepada al-jibti wat taghut hanya karena mereka setuju dan sepakat dengan kaum Quraisy bahwa Muhammad di atas kebatilan, ya, dan kaum Quraisy di atas al-haq, di atas kebenaran. Belum tentu kaum Yahudi dalam hatinya setuju, iya kan? Tapi karena zahiriyahnya seperti itu, Allah sebutkan sudah sama. Kalau sudah paham di sini boleh sebutkan wa hunaka unasun al-an yaqulun, ya. Di sana ada manusia di zaman now itu berpendapat, innal insana la yakfur walau qala al-kufra hatta ya'taqidahu biqalbihi. Ada yang berpendapat, ya, seseorang itu tidak boleh dikafirkan walaupun dia mengucapkan ucapan kafir sampai ia berkeyakinan dengan hatinya bahwa memang itu adalah kekafiran. Falau qala kalamal kufri min ghairi ikrahin, seandainya dia mengucapkan kalimat-kalimat kafir dan itu tanpa ada paksaan, wa fa'ala af'alal kuffar, melakukan perbuatan kekafiran, wa sabballah, mencela Allah, wa rasulah, mencela rasulnya, wa fa'ala ma fa'ala, melakukan apa yang dilakukan, fa innahu la yukaffir 'inda haula'i hatta yu'lam ma fi qalbihi. Kata mereka, yang seperti ini tidak bisa langsung dikafirkan, sebab belum ditahu hatinya bagaimana. Paham maksudnya? Ya. Padahal Allah sebutkan terhadap kaum Yahudi bagaimana? Apakah mesti ditunggu bagaimana hatinya kaum Yahudi? Tidak, sekedar sepakat dan setuju saja. Ya. Makanya jemaah sekalian di sini Syekh Shalih ingin mengingatkan, ada orang berpendapat seperti itu. Orang mengucapkan ucapan kafir, ya, melakukan perbuatan kafir, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela syiar agama Islam, ya, tidak bisa langsung dikafirkan dulu. Mau ditahu dulu hatinya bagaimana. Ya. Nah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Hadza madhhabu ghulatil murji'ah. Ini adalah mazhabnya sekte atau kelompok sesat yang disebut dengan murji'ah. Pernah dengar istilah murji'ah? Pernah dengar enggak istilah murji'ah? Pernah? Murji'ah ini kita sebutkan dengan ringkas, secara keyakinan bertolak belakang atau lawannya Khawarij. Kalau Khawarij gampang mengkafirkan. Pelaku dosa besar langsung kafir. Ya, tidak mau harapan karena mengkasarkan. Asal dia melakukan dosa besar. Ya, makanya ya, orang yang punya pola pikir Khawarij itu yang suka pasang-pasang bom. Ya, kenapa? Kok dia melakukan dosa besar? Ya. Nah, makanya dianggap kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya, halal diambil hartanya, halal disambaki istilahnya. Ya. Kenapa? Dia sudah melakukan dosa besar. Nah, ini sekte Khawarij, pola pikirnya seperti itu, gampang mengkafirkan, utamanya pelaku dosa besar. Lawannya Murji'ah. Kalau Murji'ah, ini agak sedikit. Jadi Murji'ah ini mereka yang kalau sudah beriman, iya, tidak ada pengaruhnya dia melakukan dosa. Biar dia melakukan dosa apa saja, tetap dia beriman. Ya, paham maksudnya? Ya, tidak ada pengaruhnya maksiat dan dosa terhadap keimanannya. Yang penting dia sudah syahadat. Ya, tetap dia beriman dengan keimanan yang bagus, yang mapakoi, walaupun dia melakukan dosa besar. Kalau Khawarij tadi kebalikannya kan? Nah, kaum Murji'ah itu berkeyakinan, ya, sebab mereka juga ada tingkatan-tingkatannya.
Ya, disebutkan Syekh Shalih Ar-Rajihi, ada yang disebut dengan Jahmiyah. Jahmiyah ini sekte dari Murji'ah. Apa itu? Asalnya dari Jahm bin Safwan, pencetusnya. Keimanan itu hanya sekedar pembenaran hati saja. Kalau hatimu sudah benarkan, kau sudah beriman. Sebaliknya, kekufuran, kalau hatimu mengingkari, kufur. Ini definisi iman paling kacau. Ya, asal kau benar, asal hatimu membenarkan. Bayangkan. Ya. Yang kedua, karamiyah. Karamiyah ini gimana? Yang penting lisannya mengucapkan keimanan, iya, tidak ada masalah itu dengan hati dan perbuatanmu. Ya, asal kau sudah syahadat, hatimu, tidak ada masalah. Bagaimana dengan amalanmu? Enggak masalah. Iya, dan di sinilah letak perbedaannya mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan al-iman itu dengan 3 poin. Lisan, hati, dan amal perbuatan. Tidak bisa dipisahkan. Lisan dia harus bersyahadat, hati harus yakin kepada Allah dan nampak dari perbuatannya. Ya, kalau mereka tidak, yang penting kau ucapkan lisanmu, asyhadu an la ilaha illallah, kau sudah masuk surga. Ya, kau sudah masuk surga. Bagaimana kau dia melakukan dosa besar? Kau kan sudah syahadat, masuk surga kau itu. Ya. Nah, ini orang yang menilai atau menghukumi mereka yang melakukan kekufuran, tidak apa-apa melakukan kekufuran. Iya. Dari mencela Allah, mencela Rasulnya dan yang semisal dengan itu. Tidak bisa katanya dikafirkan. Kenapa? Belum tentu hatinya yakin. Iya. Nah, ini sama saja dengan Murji'ah. Bahkan kata beliau, gulatu Murji'ah. Murji'ah yang paling gulat, paling melampaui batas. Ya. Apalah istilahnya ya, kalau yang lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia, yang paling ekstrimnya, ya, yang paling ekstrim Murji'ah. Nah, bagaimana pengkafiran menurut Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu mengkafirkan setiap ucapan, perbuatan, yang itu adalah kekufuran, yang mana sudah ditegakkan hujjah untuk pelakunya. Adapun perbuatannya atau ucapannya, ini bedakan ya, menilai, menghukum, memvonis perbuatan dengan menilai atau memvonis pelakunya. Dibedakan 2 hal itu dulu. Bisa dipahami? Ya. Kalau perbuatannya ada mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela sunnah Nabi, ya, sampai pada tingkatan kufur, kita katakan perbuatannya kufur. Paham? Ya, perbuatannya kufur. Lalu bagaimana dengan pelakunya? Pelakunya, di sana ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, kita mesti tegakkan hujjah padanya. Tahu tegakkan hujjah? Jangan sampai dia bilang begitu, tidak tahu. Ya, jahil. Ya. Dia mesti tegakkan hujjah. Ya akhi, ini kekufuran. Ya. Kekufuran, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela syiar Islam, kufur. Dalilnya ini. Ya. Nah, paham? Kemudian yang berikutnya apa? Yang dia ini melakukan itu disebabkan inisiatifnya sendiri. Ya, bukan paksaan. Inisiatifnya, ya. Beda kalau orang dipaksa, yang diancam, mau disambaki ada di belakang, bilang kok, kalau tidak mati kok. Tidak bisa dikafirkan. Paham? Iya, paham ya? Iya. Yang ketiga, al-qasdu. Dia ucapkan atau dia lakukan itu memang niat dan tujuannya untuk itu. Iya, bukan orang yang tidak sengaja. Bisa dipaham? Ya. Yang tidak disengaja contohnya apa? Seperti disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan perjalanan, ya, dalam riwayat Al-Bukhari kalau saya tidak salah ingat, dengan
membawa perbekalan di atas kudanya. Ya, di tengah perjalanan karena capek, istirahat di bawah pohon. Ya, istirahat di bawah pohon, mungkin ketiduran. Ketiduran, bangun, hilang itu kudanya. Hilang kudanya. Nah, di situ semua perbekalannya. Ya. Nah, iya, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak begitu pakai kuda. Ya. Nah, biar hilang itu apa-apanya, enggak khawatir, Ji. Sepanjang ATM-nya masih ada. Nah, zaman now. Kalau zaman old, hilang kudanya, madrasah. Di situ semua, Mi. Ya, situ semua sertifikat tanah apa semua ada semua di situ. Ya. Nah, hilang kudanya. Putus asa dia. Cari ke sana, enggak ada. Akhirnya dia kembali dulu di bawah pohon sambil menanti kematian. Ya. Tiba-tiba begitu dia buka matanya, muncul itu kudanya. Sedemikian gembiranya, apa dia bilang? Allahumma anta abdi wa ana abduka. Paham maksudnya? Salah ya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Paham artinya? Iya, sedemikian gembiranya dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Itu kufur enggak? Kufur itu kalimat. Tapi apakah dia dikafirkan? Enggak. Kenapa? Dia tidak bermaksud itu. Dia tidak sengaja. Makanya di penghujung hadis disebutkan akhta'a li syiddatil falah. Dia keliru disebabkan kegembiraan yang luar biasa. Ya, kan orang biasa keliru kan? Ya, sedemikian gembiranya itu. Iya. Nah, maka tolong perhatikan itu. Ya. Kemudian dibedakan mana takfir secara mutlak dan mana takfir secara muayyan. Secara mutlak kayak tadi. Ya. Mengucapkan ucapan kufur, perbuatan kufur. Itu kufur. Itu kekufuran, itu kekafiran. Tapi untuk muayyan pribadinya, ya, ada prosesnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, di situ. Kenapa? Dari sini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah tidak bergampangan dalam mengkafirkan. Ya. Kalau sekedar mengkafirkan perbuatannya, ya cocok. Iya. Apa contoh perbuatan kekufuran? Apa? Masa perbuatan kufur udah tahu. Menyembah selain Allah, syirik itu kufur. Ya. Nah, atau berkeyakinan semua agama sama. Ini kufur ini. Ya. Kenapa? Allah sebutkan tentang Yahudi, Nasrani dan yang lain kafir, dia bilang sama. Bisa-bisanya itu orang begitu. Ya. Nah, silakan cek dalam Al-Quran. Allah kafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Allah kafirkan kaum Nasrani. Tiba-tiba dia bilang semua agama sama. Ya. Bayangkan, saya kadang tidak habis pikir. Allah Tuhan kita, Rabb kita, yang dia bisa makan, dia bisa dapat rezeki, dia hidup dari Allah. Firman-Nya Allah kayak tidak percaya begitu. Enggak tentang firman Allah. Iya. Naam. Coba silakan pikir. Iya kan? Iya. Naam. Dia bisa hidup karena dari Allah. Tuhannya dia. Tuhan sudah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Innal ladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikiina fi nari jahannam khalidina fiha. Semoga bersama. Masya Allah. Bagaimana Tuhan seperti itu? Tapi jangan sampai di sini ada yang seperti itu juga. Tidak jika boleh. Nah, kita punya keyakinan apa? Inna dinan dalam Islam, wa man yabtaghi al-islamin, wa man yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala minhu. Dan itu pembahasannya di pembahasan yang berikutnya. Tapi yang jelas, ya, di sini jemaah sekalian jangan mengikuti kaum jahiliyah. Ya, beriman dan percaya kepada yang batil. Ya, kita Islam, ya, kaum muslimin, ya, punya keyakinan dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukup. Demikian subhanallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.